Hari ini saudaraku saya masuk di bagian yang ketiga loh. Cepat sekali ya Pak. Sudah di bagian yang ketiga dari seri firman First Love. Pada bagian yang ketiga ini saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul Cinta Merpati. Tapi sebelum saya menjelaskan, Pastor apa sih itu cinta merpati? Mungkin saudara lebih familiar dengan istilah cinta monyet. Nah, kalau yang itu tiba-tiba begini saudara. Apa itu cinta monyet? Cinta monyet itu cinta yang cepat datang dan cepat pergi. Diibaratkan seperti monyet yang suka lompat dari satu pohon ke pohon berikutnya. Kalau sudah suka cintanya setengah mati. Tapi kalau sudah bosan ditinggalkan begitu saja. Ini jenis gambaran dari ketidakdewasaan dari cara mencintai. Nah, cinta monyet ini bukan cinta yang siap komit. Ini bukan cinta yang hanya berlabuh pada satu tempat, saudaraku. Ini juga bukan cinta yang tahan uji. Nah, cinta monyet ini perasaan sesaat yang up and down-nya cepat. Sama seperti manusia bisa mencintai dengan cinta monyet, senggol kiri kanan katakan, kalau cinta Tuhan gak boleh cinta monyet. Di awalnya saja on fire, awalnya menggebu-gebu. Kalau sudah on fire Tuhan segalanya. Nah kan ibadah sekali gak cukup, ibadah 2 kali gak cukup. Lama-kelamaan jadi apa saudaraku, omnipresent. Di mana-mana ada, saudara masuk dia salamin, shalom asyir saudaraku. Nanti saudara setelah ada di depan, ternyata dia gantian. Dia main ganti saudara. Nanti tiba-tiba saudara naik ke atas, loh kok pendoa saudaraku. Jadi everywhere. Tapi setelah waktu berjalan apinya sudah enggak lagi menyala. Tiba-tiba dicari kok enggak pernah nongol, batang hidungnya kemana gitu kan Pak. Kalau ditanya jawabannya sibuk. Rumahnya jauh, ibadah sudah gak ada waktu lagi, akhirnya bahkan pelayanan sudah ditinggalkan. Senggol kiri kanan lagi boleh? Kalau cinta Tuhan jangan cinta monyet. Sebaliknya saudaraku, biarlah cintanya seperti cinta merpati. Nah sekarang saudara sudah bisa nangkep ya. Maksudnya apa nih? Kalau yang tadi cinta monyet, sekarang kita belajar seperti apa cinta merpati. Kalau monyet lompat sana lompat sini. Tapi tahukah saudara, amazingnya dari merpati Pak. Merpati itu hanya bisa punya satu pasangan seumur hidup. Ini bukan jenis burung yang nanti musim kawin, kalau monyet saudaraku musim kawin gonta-ganti. Kalau merpati nggak bisa, satu untuk selamanya. Bahkan seringkali yang terjadi di dalam kasusnya burung merpati ini saudaraku, kalau sudah ditinggal pasangannya, kalau nggak hati-hati, jadi nggak bisa bertahan lama. Gitu. Ini kasusnya merpati. Itu sebabnya kalau saudara melihat pesta pernikahan, dekorasinya kadang masih ada ya, burung merpati. Atau mungkin kalau saudara terima undangan pernikahan, biasanya ada gambar cincin, ada gambar burung merpati. Sekarang saudara tahu kenapa? Karena ternyata burung merpati ini adalah burung yang dipakai menjadi lambang kesetiaan dan juga lambang komitmen. Cintanya cinta seterusnya. Kalau cinta monyet tadi labil, up and down, lompat-lompat, gampang bosen. Kalau cinta merpati itu stabil. Dia komit, dia stay di satu tempat. Kalau cinta monyet kekanak-kanaan. Berapa banyak di sini cintanya banyak nuntut. Lu enggak dikasih marah. Cinta monyet cintanya banyak nuntut. Yang penting saya happy. Enggak memikirkan happiness dari pasangannya. Tapi kalau cinta merpati, cintanya dewasa. Bertumbuh bersama-sama.
Berdua saling, saudaraku. Yang hebatnya lagi dari merpati, ini yang saya ingin juga sampaikan. Merpati itu bukan hanya satu pasangan seumur hidup, dia membesarkan telurnya, anaknya bersama-sama. Dia share responsibility. Boleh nggak sih saya ajak di tempat ini, saya pribadi saudaraku, saya bersyukur. Pada saat saya memulai pelayanan ini bersama dengan Pastor Jonathan, kami sepakat. Kita gandengan tangan, kita sepakat sama-sama. Itu sebabnya saya itu senang sekali ngelihat di gereja kita ini ya saudaraku, biasanya suami istrinya maju bareng. Saudara nggak akan mendapati di gereja kita ini bapak-bapaknya di depan, ibu-ibunya di belakang, antah berantah kemana itu enggak saudara. Kalau saudara nanti cek satu persatu leader-leader yang ada di gereja kita, rata-rata suami istri gandengan tangan maju sama-sama. Suaminya punya kehebatan, tapi istrinya juga sama-sama enggak kalah, berdua saling melengkapi dan justru nama Tuhan dipermuliakan. Boleh aminnya yang paling keras? Bolehkah saya perkatakan ini atas keluarga di tempat ini? Suami istri gandengan tangan ada cinta merpati. Bahkan bukan hanya suami istri. Saya mau melihat anak-anak yang kau besarkan perkasa di hadapan Tuhan. Satu keluarga yang namanya gereja keluarga Allah. Itu sebabnya kalau di keluarga Allah saudaraku, saya tidak pernah menganggap anak-anak nilainya setengah. Di Kids Impact kita punya moto, sejak kecil sudah kuat. Anak-anak benar-benar dipush, dibawa, diajak, didorong, diciptakan satu environment di mana mereka bersama kedua orang tuanya rohaninya harus bertumbuh. Enggak langsung ya saudaraku, segala sesuatu saudara aja up and down. Apalagi anak-anak. Tetapi setidaknya kita komit, kita membawa mereka mengenal Tuhannya secara pribadi. Kita ada yang namanya Samuel Moment, retreat khusus anak-anak kecil saudaraku. Kita ada yang namanya Eagle Camp. Kita ada komsel juga. Percaya nggak percaya ya saudaraku, hari ini nanti saya akan memberikan hadiah kepada anak-anak gereja kita yang berhasil menyelesaikan 40 hari doa puasa. Ayo kita kasih tepuk tangan. Boleh nggak gantian senggol kiri kanan? Yang kecil-kecil aja puasa loh. Nah loh, karena di gereja ini saya berdoa saudara. Saudara ngapain ke gereja kalau nggak bertumbuh? Yang sepakat aminnya paling keras. Gereja harus jadi rumah di mana engkau bertumbuh. Doa saya, kasihmu bertumbuh. Doa saya perkatakan ya, imanmu bertumbuh. Kenapa? Boleh nggak saya berharap Bapak Ibu? Cintamu sama Tuhan jangan jadi cerita nostalgia. Maksudnya gimana pastor nostalgia? Dulu. Oh pastor gak tahu. Dulu. Oh saya kalau sama Tuhan. Dulu. Wah kalau doa pastor. Wah dulu. Boleh gak sih saya perkatakan cintamu sama Tuhan adalah perjalanan dari hari ke sehari yang kian lama kian manis, semakin lama berjalan sama Tuhan justru semakin indah. Jadi. Di dunia ini saudaraku ada sebuah kisah yang waktu kemarin saya baca saya cukup terinspirasi saudaraku. Sepasang suami istri, mungkin di zaman saudara ada nggak di sini yang pernah nonton filmnya Superman? Ada? Nggak cuma saya kan saudara yang nonton Superman. Kalau saudara masih ingat Superman yang udah zaman lama sekali itu diperankan oleh seorang yang bernama Christopher Reeve. Karena satu kali di dalam dia memerankan filmnya terjadi satu kecelakaan saudaraku. Sampai akhirnya dia mengalami kelumpuhan. Dari situlah saudara melihat pemerannya diganti kayak gitu. Nah the behind the scene yang orang gak tahu saudaraku adalah ternyata Christopher Reeve ini mengalami kelumpuhan itu selama 9 tahun saudara.
Istrinya terus mendampingi di masa-masa yang terberat di dalam kehidupan suaminya, terlepas dari perjuangan yang sedemikian rupa 9 tahun Pak. Akhirnya Christopher ini tidak bisa bertahan saudara. Dia meninggal. Tapi yang ingin saya ceritakan yang menyentuh hati adalah di momen pemakaman dari Christopher Reeve ini saudaraku, istrinya berbicara di depan semua audiens, dia berkata, dulu, sekian tahun yang lalu, aku membuat janji di depan Tuhan dan umatnya dan jemaatnya. Bahwa aku akan ada bersama dengan engkau baik dalam keadaan sukar maupun keadaan baik. Aku akan terus menemani engkau baik engkau sakit maupun engkau sehat. Baik engkau kaya maupun engkau miskin. Hari ini aku bisa mengatakan di depan semua yang hadir, aku memenuhi janjiku. Tetapi lebih daripada itu bukan hanya aku memenuhi janjiku sampai akhir, ini yang dikatakan istrinya saudaraku. Buatku, engkau satu-satunya suami sampai akhir hidupku. Perkataan itu dibuktikan oleh Dana Reeve saudaraku, istrinya. Sangat disayangkan 2 tahun kemudian istrinya juga berpulang saudara. Saya berkatakan di tempat ini, keluarga-keluarga yang ada di dalam keluarga Allah, cintanya bukan cinta monyet. Pada saat semua baik, saudara ada. Tapi ketika masalah terjadi, saudara meninggalkan. Di sini cintanya cinta merpati. Bolehkah saya juga katakan kelompok selmu ada cinta merpati? Bukan kelompok sel sebulan habis itu bye-bye. Ayo, nah loh. Nah, gampang loh saudaraku, boleh gak sih di gereja ini juga ada cinta merpati? Kenapa pastor? Bersyukur gak sih saudara? Saudara itu punya Tuhan yang mencintai saudara gak dengan cinta monyet loh. Ayo. Kebayang gak kalau Tuhan saudara mencintai dengan cinta monyet kayak apa? Udah kita salah, udah kita jatuh bangun, udah kita banyak ngelakuin hal yang gak menyenangkan hati Tuhan. Dia tetap mencintai engkau. Bahkan Yesaya pasal 54 ayatnya yang ke-10 itu Tuhan itu ngomong, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Gunung, bukit, itu adalah lambang sebuah entitas yang pernah nggak seumur hidup saudara sampai detik hari ini ngelihat gunung berpindah? Kayaknya wajah-wajahnya gini. Kenapa? Karena memang gunung sama bukit saudaraku itu adalah satu perlambang yang seharusnya dia tidak akan goyah. Dia begitu kokoh, dia begitu kuat. Itu sebabnya dia dianggap sebagai entitas yang sangat kuat gitu, kokoh saudaraku. Tetapi ayat ini sengaja dikatakan, sekalipun gunung tuh harusnya nggak bisa beranjak, gunung tuh harusnya nggak akan berpindah. Sekalipun demikian, tapi toh kalau sampai gunung beranjak, kalau sampai bukit bergoyang, lihat saudara, apa kata Yesus, apa kata Tuhanmu? Kasih setiaku tidak akan beranjak darimu. Perjanjian damaiku tidak goyang. Momen di mana busur itu melingkar. Dia membuat satu perjanjian, saudaraku. Tidak akan goyang. Tahukah saudara yang membuat saya tersentuh, saudara? Jujur kalau mau dibilang apa manusia tuh gak pernah bikin salah. Saudara aja sering bilang loh, manusia tempatnya salah katanya. Sih?
Kalau mau dipikir-pikir, saudaraku, apa sih bagusnya dari manusia itu? Tapi sadarkah saudara, Yesaya 43 ayatnya yang keempat, dia ngomong dengan sangat clear dan jelas. Engkau berharga di mataku dan mulia. Boleh saya katakan ini saudara? Terserah apa yang orang boleh katakan tentang engkau. Di mata Tuhan, dia ngomong, aku ini mengasihi engkau. Case close. Saya berdoa hari ini enggak ada yang kena tipuan iblis. Pastor, saya enggak layak. Pastor, orang kayak saya ini apa Tuhan masih mau terima? Dia ngomong dengan very clear, aku ini. Dalam bahasa Indonesianya hanya dikatakan aku ini mengasihi engkau. Dalam bahasa Inggrisnya I have loved you. Dulu aku mengasihi, sekarang aku mengasihi sampai kapanpun terlepas dari apapun engkau, seperti apapun engkau. Aku tetap akan mengasihi. Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Segitunya sampai saudaraku bahkan di dalam Yeremia pasal 31 ayatnya yang ketiga sampai 5. Kita baca aja ya. Boleh dimunculkan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Saudara pernah dengar lagu ini? I have loved you with an everlasting love. Ini saudara. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara melihat ada yang aneh enggak dari ayat ini? Ada? Ada yang bisa menemukan keanehan dari ayat ini? Saya sering mendorong saudara kalau baca Alkitab, selalu kritikal ya. Find something, sesuatu, dari situ nanti saudara akan menggali mutiara-mutiara berharga. Ada yang bisa menemukan di sini? Apa yang aneh? Terasa aneh enggak saudara? Dari jauh Tuhan menampakkan diri. Kenapa kok dari jauh? Emangnya Tuhan enggak bisa menampakkan diri dari dekat? This is a condition saudaraku. Ini adalah kondisi, tulisan ini ditulis Yeremia pada saat bangsa Israel ada di dalam pembuangan. So physically memang bangsa Israel itu jauh. Secara hati mereka berbalik meninggalkan Tuhan. Jadi secara manusia kalau saudara melihat dari jauh. Saya kalau baca ayat ini jujur ya saudaraku saya melo loh saudara. Tahukah saudara apa reason bangsa Israel sampai jatuh di dalam pembuangan? Ini bangsa tukang selingkuh, saudara. Kalau saya ngomong seperti ini ya saudara terdengar mungkin enggak enak di telinga saudara. Sebutkan Baal, lembu emas. Mereka punya segitu banyaknya, keep on Pak. Gak kapok. Dan setiap kali selingkuh mereka terima masalah. Tapi terlepas dari Tuhan itu diselingkuhin terus saudaraku. Maafkan saya pakai bahasa yang mungkin secara manusia akan lebih mudah untuk dimengerti. Apa itu menyembah Allah lain? Di hadapan Tuhan sama seperti kalau pasangan saudara itu selingkuh. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Segitunya bangsa Israel, tapi ayat ini saudara bisa ngerasain enggak? Dari jauh Tuhan menampakkan diri. Dia tuh terlepas udah digituin ya saudara, dia itu masih sayang. Dia tuh masih nengok. Terus dia tuh ngomong, aku sayang kamu loh. Hai. Saya kalau udah bahas yang ini saya nggak kuat saudaraku. Kenapa? Boleh nggak perhatikan ke depan Bapak Ibu? Dan nanti saudara mengerti yang saya maksudkan. Di dalam perjanjian itu selalu dua belah pihak. Saudara harus nangkep konsep ini dulu.
Perjanjian itu you do your part then I will do my part. Artinya kalau bangsa Israelnya nggak ngerjain bagian, Tuhan boleh nggak membatalkan? Boleh. Tapi kalau saudara baca, multimedia munculkan 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 itu ngomong kayak gini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya baca ayat ini nangis saya, saudara. Dia nggak harus. Dia nggak harus. Kalau manusia sudah nggak setia, by covenant, perjanjian itu boleh batal. Tapi tahukah saudara apa yang dia maksud ketika dia mengatakan dia tidak dapat menyangkal dirinya? The essence of him, di dalam dirinya yang berusaha untuk tidak mengasihi saudara pun dia tetap mengasihi saudara. Itu sebabnya dia mengatakan, kalau engkau jauh, aku jauh. Tapi ketika saudara sudah berbicara tentang kesetiaan, dia ngomong, kamu gak setia pun aku tetap setia. Segitu Tuhanmu. Kenapa? Not because he has to. Tapi deep down dia tidak bisa nyangkal dirinya. He love you that much. Itu Tuhan yang kau sembah, saudaraku. Dia mengasihi engkau dengan cinta merpati. Sekali dia berkata, I love you. I have loved you with an everlasting love. Oh, hari ini saya berdoa ya saudaraku, tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Bapa. Hari ini tarik kembali setiap dari saudara engkau yang bahkan mungkin sempat jauh dari Tuhan. Yuk, secinta itu loh. Kalau saudara mau ngomong ya bahasa anak muda sekarang, Tuhanmu tuh sebutin itu sama engkau. Nanti kalau saudara baca ayat-ayat yang lain, saudara akan menemukan dia mengasihi engkau dengan cemburu. Sebutin itu dia sama engkau. Dan dia gak willing untuk melepaskan at any cost. Itu sebabnya hari ini saya berdoa saudaraku, kasih itu mengalir kembali. Mengalir terus dalam setiap hati saudara. Satu demi satu dipulihkan kembali. Kenapa? Karena ayat tadi di dalam Yesaya mengatakan dia mau membangun engkau kembali. Kalau toh sudah pernah roboh, dia akan bangun lagi. Bukan hanya itu saja, dia akan membuat engkau menikmati anggur kembali. Jangan lari keluar sana ya saudaraku. Balik aja ke Tuhanmu. Karena yang saya tahu rencananya belum selesai atas hidupmu. Rencananya besar atas hidupmu. Sekali lagi boleh amennya yang paling keras. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang, Pastor. How ya Pastor? Gimana ya saya bisa mengasihi dengan kasih merpati? Dengan cinta merpati, how ya Pastor? Boleh nggak saya bawa saudara untuk mempelajari sifat dari merpati ini? Hal yang bisa diambil, kok bisa begitu gitu? Saya tarik ya saudara. Merpati ini binatang yang very unique. Anatomi merpati itu nggak punya yang namanya kantong empedu saudara. Jadi setiap kali cairan empedu itu keluar, dia nggak disimpan tuh di hati. Langsung dibuang ke usus. Boleh nggak saya tarik artinya? Merpati nggak menyimpan kepahitan. Empedu itu melambangkan rasa pahit. Tapi merpati memilih
untuk membuang. Hari ini saya perkatakan ya Bapak Ibu, kasih yang begitu besar itu memampukan engkau membuang setiap kepahitan, kekecewaan, kemarahan di dalam nama Yesus. Digantikan dengan kasih yang melimpah. Kenapa? Karena kalau rasa pahit itu terus disimpan, dia jadi racun Pak. Satu persatu itu kayak apa? Digerogotin saudara. You cannot see it right, saudara nggak bisa ngelihat dengan cara yang benar. Hidup itu jadi nggak enak, isinya serba pengennya marah. Kalau saudara terus akumulasikan kepahitan itu, yang ada jadi kecewa. Kalau kecewa itu terus dipendam, awalnya saudara kecewa sama siapa? Pasangan. Kan yang paling dekat. Emangnya saudara bisa kecewa sama orang yang saudara bahkan gak kenal? No. Kecewa itu selalu sama yang dekat. Kalau jauh ya malah gak kecewa, kali saudara paling marah. Tapi kan saudara gak masukin ke hati. Tapi kalau dekat, nah itu Pak, masuk tuh. Awalnya pasangan, lama-kelamaan keluarga. Dilanjutin, kalau saudara nggak bereskan orang sekitar. Lanjutin lagi teman sepelayanan, lanjutin lagi saudara akan kecewa dengan banyak orang. Kenapa kok bisa gitu Pastor? Senggol kiri kanan. Coba lihat saudaraku, masih jejak nggak kakinya di tanah? Hah, ada nggak yang kakinya melayang? Bahaya saudara. Selama manusia itu masih darah dan daging, katakan kepada kiri kananmu gak ada yang gak mengecewakan. Termasuk ini. Termasuk yang di depan saudara ini mengecewakan. Saya ngomong dulu. Lah enak toh saudara? Bisa mengecewakan Pak. Orang ini dicubit masih teriak, au. Tidak ada satupun manusia ya saudara, sebaik apapun dia, yang tidak mengecewakan. Semua manusia mengecewakan. Tapi kalau engkau nggak jaga hatimu, kalau engkau nggak hati-hati saudara, dari kecewanya sama manusia bisa kecewanya jadi sama Tuhan loh. Nah, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa dibiarkan Tuhan terjadi? Akhirnya endingnya kecewa sama Tuhan. Pertanyaan saya loh, boleh nggak dijawab Bapak Ibu? Layak nggak sih manusia kecewa sama Tuhan? Hah? Harusnya kan justru Tuhan loh yang punya 1 juta alasan untuk kecewa sama kita. Bener nggak Bapak Ibu? Saya itu bersyukur loh saudaraku, benar-benar saya itu bersyukur loh. Tuhannya bukan saya gitu. Kalau itu Tuhannya saya, tadi pagi saya tanya enaknya diapain ya? Udah ditolong, bangsa Israel itu kan udah dia teriak-teriak dalam pembuangan karena salahnya sendiri. Teriak-teriaklah sama Tuhan. Tuhan mendengar teriakannya, dibawa keluar dari Mesir. Perangnya aja begitu besar saudaraku, sampai dikasih 10 tulah. Habis sudah bebas dari Mesir, dibawa nih mau dijanjikan tempat yang berlimpah susu dan madu. Baru perjalanan ngomongnya apa? Balikin aku lagi. Lebih baik aku balik ke Mesir. Lah itu apa ya ndak? Apa saudara? Udah gitu Pak, begitu jalan nyampe di Mesir. Dari Mesir nyampe di tanah perjanjian. Kurang apa? Ditinggal Musa sebentar naik ke gunung cari suara Tuhan. Bikin patung lembu emas. Pites. Tapi terlepas kitanya begitu. Saya tuh kadang gak habis pikir loh, ya ampun Tuhan. Secinta itukah? Saya tuh kalau ngerenungin ya, apakah manusia sih saudara itu? Apa manusia ini? Jujur, manusia itu sering gak taat. Betul?
Dari 100 yang Tuhan bicara sama saudara, berapa yang saudara taat? Saya tanya. Ayo, kalau enggak, tapi Tuhan. Manusia itu banyak enggak taat. Saya itu kalau ketemu saudaraku, kadangkala saya ketemu beberapa jemaat, datang sama saya nangis. Pastor, kenapa Tuhan izinkan saya terlilit hutang? Pengen tak cekik loh saudara. Loh, firman kan udah jelas. Jangan hendaknya kamu berhutang. Firmannya jelas gak? Salah siapa berhutang? Setelah terjadi, lah kok Tuhan yang salah gitu maksud saya. Sama-sama berbuat kan harusnya konsekuen toh Bapak Ibu. Yang sepakat katakan amin. Ini saya gak menyinggung siapapun ya saudaraku. Senggol kiri kanan, masih sayang pastornya enggak nih? Aduh. Tapi kalau sudah gitu saya gemes loh. Orang Tuhannya sendiri udah bilang kok jangan berhutang, ngambil hutang. Berarti enggak taat. Ternyata benar kejadian. Tuhan yang salah, dari mana ceritanya? Memangnya waktu saudara ngambil hutang, yang tanda tangan itu Roh Kudus. Halo? Ya tanda tangan siapa? Loh mungkin saudara ketawa loh. Lah tapi kan tanda tangan itu kan saudara toh. Nah, kenapa Tuhannya yang salah? Kadang manusia itu ya saudara, udah enggak taat, masih Tuhan disalahin. Apa enggak pengen dicekik? Saya bersyukur bukan saudara dan saya Tuhannya. Karena saya rasa kalau itu saudara enggak akan jauh beda dari saya. Tapi kau punya Tuhan yang kasihnya tidak berkesudahan. Nekat gak taat. Yang kedua, bukan cuma nekat gak taat. Manusia itu sering meninggalkan Tuhan. Bukan cuma meninggalkan, menolak Tuhan. Nah, nih saya bukakan ayatnya yuk. Manusia sering menolak Tuhan. Yeremia 2 ayat 11 sampai 13. Meninggalkan Tuhan terlebih dulu saudaraku. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya? Nah, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikian firman Tuhan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber mata air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Kolam yang bocor dan tidak dapat menahan air. Manusia kan seringnya gini saudara. Yang kekal ditinggalin, Tuhannya ditinggalin, hanya cari cara manusia sendiri yang ujung-ujungnya itu kolam bocor. Banyak manusia kita sering. Pastor mungkin saudara berkata, pastor saya gak pernah nukerin Tuhan, saya gak pernah ninggalin Tuhan, yakin saudara? Saya kasih contoh yang simpel aja boleh gak? Ada gak yang pernah ninggalin ibadah demi ngejar hobi? Ada gak yang pernah ninggalin saat teduh? Demi whatever that is. Nah lu. Aduh manusia tuh ya saudara. Itu sebabnya buat saya ya saudara, yang membuat saya itu takjub dengan Tuhan kita ya. Terlepas dari itu semua. Bolehkah kita buka Mazmur? Yuk kita lihat. Mazmur pasalnya yang Mazmur 8 ayatnya yang ke-5 sampai 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? By the way, saudaraku, tadi kalau saudara baca Mazmur 103 ayat yang ke-14, multimedia boleh balik dulu enggak ya? Saya agak melompat ini, tapi it's okay, I think it's gonna be good. Ayatnya ngomong gini, sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Apa kita saudara? Kita ini debu. Balik lagi ya, multimedia kita lihat Mazmur pasalnya yang ke-8 tadi, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Tadi di ayat yang saya bacakan tadi, kita ini apa?
Debu. Ibu-ibu, nah ini saya tanyanya sama ibu-ibu, bapak-bapak jarang. Ibu-ibu aja saya tanya, adakah di sini yang sehebat-hebatnya, sesayang-sayangnya saudara, ada nggak yang koleksi debu? Ada nggak? Ah? Terus nanti saudara bentuk satu-satu, dinamai lagi. Oh ini si Andi, oh ini si Budi. Maaf kalau ada di sini yang namanya saya sebutkan ya saudaraku. But yes, kita ini debu loh. Manusia aja saya belum pernah lihat yang koleksi debu loh. Tapi Tuhan koleksi saudara tuh. Dikasih nama tuh. Bahkan ayat berikutnya, kita balik lagi ya multimedia, Mazmur 8, ayatnya yang ke-5 sampai 6. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Debu tuh. Tapi lihat apa yang dia kerjakan pada si debu ini saudara. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ada di sini yang cukup membuat debu dalam wujud saudara. Kelas kita sama kelas Tuhan beda. Kita manusia aja, saudara buang kok itu debu. Tapi kelasnya Tuhan, engkau membuat dia hampir sama seperti Allah. Bolehkah saya perkatakan ini? Engkau mempermahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jangan pandang rendah dirimu sendiri. Di matanya, dia memahkotai engkau dengan kemuliaan. Dia mengangkat engkau dan memberikan kehormatan itu atas hidupmu. Segitunya dia mengasihi engkau. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita saudara. Minggu yang pertama pemain musik boleh maju ke depan. Meanwhile saya akan tutup dengan ini. Worship leader singer maju ke depan. Minggu lalu kita, 2 minggu yang lalu, minggu pertama. Tuhan mengingatkan satu peringatan kepada jemaat di Efesus. Jemaat yang tadinya dipuji karena on fire habis-habisan Pak. Jemaat yang tadinya dipuji karena mereka benar-benar rela menahan berkorban, mereka tidak menyerah di dalam penderitaan Bu. Sayangnya pasal yang sama ayat berikutnya mengatakan, namun engkau telah jatuh begitu dalam. Bukan karena mereka tidak lagi pelayanan loh saudaraku, mereka masih melakukan. Karena di ayat itu mengatakan masih. Mereka masih. Mereka mengerjakan semuanya itu. Tetapi ayat itu berkata, engkau sudah jatuh begitu dalam karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Bolehkah melalui firman ini saya mengingatkan kepada setiap saudara di tempat ini. Pesan yang Tuhan mau bawa cuma satu. Lakukan kembali semula yang engkau lakukan semula. Kalau dulu untuk Tuhanmu kau sediakan waktu. Gak ada waktu pun engkau selalu punya waktu-waktu tertentu. Itu jadi waktu yang begitu indah antara engkau dengan Tuhan. Di mana waktu itu? Lakukan yang semula engkau lakukan. Memangnya baru sekali ini engkau pelayanan dan sakit hati? Yang namanya pelayanan selalu ada gesekan, yang namanya pelayanan di gereja saudaraku selalu ada yang namanya salah paham. Tapi ketika kau on fire habis-habisan, kau telan itu semua dan kau menganggap itu sebagai sukacita untuk melayani Tuhanmu. Lakukanlah yang semula engkau lakukan. Tadinya Komsel begitu menyenangkan, Komsel sesuatu yang dinanti-nanti. Where is it now? Keluarga-keluarga di tempat ini, halo? Kau sampai bisa menikah dengan pasanganmu kan gak mungkin toh Siti Nurbaya. Ada yang maksa?
dalam nama Yesus saudaraku, enggak gitu. Enggak Siti Nurbaya lah zaman sekarang. Pastikan saudara bisa jatuh cinta ada hal baik yang dia pernah lakukan toh. Kalau enggak masa sampai menikah, sampai punya anak. Lakukan yang semula engkau lakukan. Bapak-bapak yang dulunya jago gombalin istri, tuh gombalin terus saudaraku. Kenapa dulu pacaran aja ngomongnya manis. Gak bisa tidur tanpa kamu, tidur ingat kamu, makan ingat kamu. Belum nikah aja panggilnya apa? Papi, mami. Saya tuh kalau denger gitu tuh, saya tuh merinding dari ujung kepala sampai ke kaki saudaraku. Itu kemana coba sekarang? Udah nikah lo sah lo gandengan. Malah setelah udah nikah, udah sah gandengan, bilangnya apa? Enggak gandengan. Malu. Halo. Lakukan yang semula engkau lakukan. Ada alasan istrimu jatuh cinta. Kenapa? Yang pelit aja kau bilang, oh itu hemat. Itu ada alasan kan sampai jatuh cinta? Iya kan? Wah gak mandi. Wah kamu pekerja keras ya sampai gak sempet mandi. Wah. Efisien dan efektif. Coba sekarang. Come on. Lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Antarkan lagi, dampingi lagi, temenin lagi. Kalau dulu gandengan mungkin belum bisa, sekarang gandeng terus. Saya tuh bersyukur dalam hal ini ya saudaraku. Saya tuh punya 2 contoh baik dari keluarga saya maupun dari keluarga Pak Jum. Papi mami saya ya, kalau satu kali nanti saudara ketemu ya. Papi mami saya orangnya sederhana saudaraku. Baik dari Pak Jum maupun dari keluarga saya itu dua-duanya orangnya sederhana. Kadang mungkin kalau saudara ketemu aja juga nggak akan notice gitu. Tapi saudara akan selalu menemukan, papi saya itu paling hobi bawain tasnya mami saya. Itu mau seperti apapun ya dipaksa juga nggak mau saudara. Udah papi berat, tapi emang ya begitu. Kemana-mana gitu kalau jalan mami saya tuh dirangkul saudara. Itu pemandangan yang dari dulu saya sudah lihat. Kalau duduk gitu ya berdua ya saudaraku ya, itu bisa yang pegangan tangan. Pak Obaja itu selalu di depan anak-anak saudaraku. Terbiasa sekali ngomong kayak gini, ini istri terbaik di dunia. Itu kalau saudara ketemu Pak Obaja ya sama Bu Obaja gitu ya, pas happen to be berdua gitu ya. Itu saudara bisa ketawa kalau ngelihat. Itu mereka berdua ya bisa pelukan, bisa yang orang dua jalan bareng. Boleh gak sih menjadikan itu hal biasa di dalam keluarga? Seperti itulah. Semakin umurnya bertambah, cintanya semakin dalam. Kenapa memang Bu? Kalau udah nikah, ini sebentar lagi Pak Obaja tahun depan golden anniversary. Pernikahan ke-50 tahun. Orang tua saya 2 tahun lagi saudaraku, hanya selisih setahun. Golden anniversary. Tahun ini saya Pak Jo 22 tahun saudaraku. Masih jauh dari mereka. Tapi boleh gak sih? Biar bikin yang pacaran iri sama kita yang anak udah 3, udah 4. Loh iya kenapa emang? Oh, mereka belum tentu pacaran jadi. Tapi kita sudah anak 4, udah anak 3, udah anak 2. Masih gandengan tangan. Kemana-mana masih barengan, masih pelukan. Bukankah itu akan menjadi contoh yang baik sampai ke anak cucu di bawah saudara. Mereka melihat orang tuanya mengikut Yesus. Ada cinta merpati. Saya berdoa ya di keluarga Allah Bangkit Berdiri yuk. Kita sama-sama. Sampai selamanya saudaraku. Cinta Yesusnya bukan hanya sementara. Cinta Yesusnya bukan kalau hari baik. Bukan kalau lagi diberkati saja. Tapi badai silih berganti. Tetap cinta Yesus. Boleh?
jemaat saja yuk, tanpa singer yuk, pujikan. Ku mau cinta Yesus. Jangan lihat kiri kanan, lihat Yesusmu. Katakan kepada Yesusmu, Tuhan, biar ini jadi ketetapan di dalam hati kami. Mau ada masalah, mau ada apapun, diizinkan silih berganti sekalipun. Biar kami tetap cinta Yesus. Ya kami Tuhan, orata kapashikerete karalala papa shikinara lapata kanara matara moshitete karararatakan irete karalala lapalapa kaya siakanara tata kaya shitete karalala. Menyukakan hatimu Tuhan. Biar kami ini jadi anak yang hidup kami ini membuat Engkau bersuka cita, membuat Engkau tersenyum. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan saudaraku,